Aku bukan menantu sampah. Bab 849. Aku ingin mengungkapkan watak aslimu. Rocky mengabaikannya dan melihat keluar pintu. Bos di belakang layar, sudah hampir waktunya untuk datang. Mengikuti kata-katanya, sekelompok preman tiba-tiba bergegas ke pintu. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berjas dan sepatu kulit, berteriak dengan marah. Rocky, kamu bajingan, apa yang kamu lakukan pada teman dan kakak sepupuku? Orang yang masuk secara mengejutkan adalah Nando. Nando melangkah maju dengan marah, melirik Yulia yang sedang berbaring di sofa, mengangkat kepalanya dan dengan tegas berteriak pada Rocky. Bagus, kamu Rocky, kamu melakukan pelecehan di saat kakak sepupuku sedang mabuk. Rocky memandang Nando dengan dingin, tiba-tiba mencibir sambil berkata, jika ingin mengatakan binatang, kamu termasuk salah satunya. Untuk menjebakku, kamu bahkan memberikannya kepada kakak sepupumu sendiri. Barusan saat wanita seksi itu bergegas, Rocky mengeluarkan kesadaran ilahi, yang menyapu seluruh bar dalam sedetik, dan tiba-tiba melihat beberapa mobil yang diparkir di depan bar. Duduk di dalam mobil adalah Nando dan sekelompok preman. Pelayan yang meneleponnya mengangguk dan membungkuk pada Nando, dan mengambil setumpuk uang. Wajah Nando membeku, ekspresinya berkedip panik, tetapi memaksakan diri meraung, aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Singkatnya, semua yang aku lihat sekarang adalah kebenaran. Pada saat ini, wanita seksi itu tiba-tiba melompat dan berkata pada Nando menangis. Dia baru saja menyerangku dan merobek rokku. Dan dia berkata bahwa dia ingin pergi ke hotel bersama kakak sepupumu dan aku bertiga. Tes-tes, Rocky, tidak disangka kamu bermain dengan sangat baik. Nando berkata sinis, jika aku mengungkapkan wajah aslimu yang sebenarnya dan mengunggahnya ke internet, menurutmu apakah kamu akan masuk penjara? Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Seorang preman di belakangnya segera berlari ke depan membawa kamera dan memotret Rocky dan gadis seksi itu. Gadis seksi itu langsung masuk ke dalam layar dan menangis ke kamera. Orang ini baru saja mengusir orang-orang di bar, dan kemudian melihat diriku ini cantik, dia langsung menahanku dan mencoba untuk bertindak tidak senonoh. Huhu. Dia juga ingin bertindak pada Yulia, berniat untuk melecehkannya, seperti binatang buas dengan wajah manusia ini hampir menghancurkan kepolosan aku. Petik 2. Apakah kamu masih polos? Rocky memandangnya dengan aneh, lalu melirik gaunnya lagi, penyakit kelaminmu juga masih belum sembuh. Wanita seksi itu membeku, dan segera menatap Nando dengan gugup. Bagaimana bocah ini bisa mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit kelamin? Nando melambaikan tangannya dan menyuruh wanita seksi untuk mundur, dan berkata dengan wajah serius, tidak peduli bagaimana kamu mengubah topik, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri begitu saja masalah kakak sepupuku ini. Bagaimanapun juga, keluarga Qin di kota Sahaja, juga termasuk keluarga besar dan kali ini aku akan memastikan dirimu untuk memberi sebuah penjelasan. Jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkannya berlalu begitu saja. Petik 2. Wanita seksi itu buru-buru berteriak, benar, aku juga mengunggah video ke internet untuk menghancurkan bocah ini. Setelah selesai berbicara, wanita seksi itu berteriak pada Rocky dengan bangga, jika kamu berlutut dengan patuh, bersujud 3 kali di depanku, dan berjanji untuk bermain denganku selama beberapa hari, aku masih bisa memohon pada Tuan Muda Qin agar mempertimbangkan kembali masalah ini. Apa, kamu ingin aku menemanimu?
Rocky semakin merasa konyol, baru pertama kali melihat seorang wanita meminta ditemani oleh seorang pria. Rocky menggelengkan kepalanya dengan sinis, "Maaf, aku tidak terbiasa berdiri bersama dengan stasiun bus. Yang di sebelahmu itu mungkin bisa melakukannya. Bagaimanapun, kalian berdua memiliki kesamaan dalam tingkah laku, semuanya satu kelompok." Rocky. Ekspresi Nando tiba-tiba berubah dan meraung dengan marah. "Sudah di ujung tanduk, kamu masih saja keras kepala. Kendali dia dan segera telepon dan lapor polisi. Semua bukti dan saksi ada, aku ingin lihat bagaimana kamu menjelaskannya." Begitu selesai berbicara, suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Nando, kamu lari ke tempatku dan bertindak liar, apakah keluargamu mengetahuinya?" Setelah mendengar suara ini, ekspresi Nando tiba-tiba berubah, dan segera berbalik. Di depan pintu, berdiri sekelompok pengawal yang mengenakan seragam kamuflase, mengelilingi seorang wanita dengan gaun hitam panjang yang bertemperamen dingin. Wanita ini sangat cantik, tetapi aura yang dia pancarkan seperti seorang ratu yang menaklukkan dunia, memegang dagunya dengan sombong dan menatap Nando dengan jijik. Dalam auranya yang kuat, kesombongan Nando ternyata sedikit menyusut, dan kelompok preman di belakangnya merasa tertekan. Wanita itu menginjak sepatu hak tinggi, melipatkan kedua lengannya, dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia berjalan sambil mendengus dingin. "Nando, berani-beraninya dirimu menjebak sahabat baikku. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu sekarang. Bagaimanapun, keluarga kecil Kin bukanlah apa-apa di mata aku, Melanie. Apalagi kamu anggota dari keluarga Kin yang tidak bisa apa-apa." Dia menekankan kata-kata "anggota keluarga Kin" secara sengaja, untuk menyindir status rendah Nando dan bukan berhubungan darah langsung dari keluarga Kin. Nando tidak berani mengatakan lebih banyak, hanya tersenyum dan berkata, "Direktur Su, Rocky yang mencoba menjebak kakak sepupuku, aku." Sebelum selesai berbicara, Melanie menamparkan Nando, dan mengejutkan Nando. Dia menutupi wajahnya dan berkata dengan tidak percaya, "Direktur Su, kamu. Apakah aku membiarkanmu berbicara?" Melanie mendengus dingin, "Aku berbicara dan tidak memintamu untuk bersuara, lebih baik kamu menutup mulutmu." Nando harus menutup mulutnya. Dia tidak punya nyali untuk memprovokasi Melanie. Jalan ini adalah milik keluarga Su, dan ada ribuan orang di jalan, semuanya adalah bawahan keluarga Su. Melanie mengabaikannya, menoleh, menatap gadis seksi itu dengan tatapan dingin. "Apa katamu barusan?" Wanita seksi itu menggigil dan berkata, "Direktur Su, ini Lin. Tuan Lin, baru saja melecehkanku." Menamparnya, hanya memototri tanganku. Melanie mengedipkan mata ke pengawal di sampingnya sebelum mendengarkannya hingga selesai. Pengawal kekar itu segera melangkah ke depan, meraih lengan wanita seksi itu, dan menamparkan wajahnya dengan ganas. Ah! Wanita seksi itu menerima tamparan keras, air mata mengalir karena kesakitan, menangis dengan sangat sedih. "Direktur Su, mengapa memukulku? Kamu yang membiarkan aku berbicara." Teruslah menamparnya. Melanie melipatkan kedua lengannya, wajahnya yang cantik dingin, tampar sampai dia mengatakan yang sebenarnya. Plak, plak, plak. Suara tamparan yang tajam di wajah bergema di dalam ruangan bar. Pengawalnya berambut pirang dan bermata biru. Dia orang asing dengan tinggi 1,9 meter. Otot-otot di lengannya seperti palu. Pengawal asing menamparnya tanpa belas kasihan pada wanita cantik,
menamparkan kanan dan kiri, membuat seluruh wajah wanita seksi ini penuh dengan darah, giginya juga copot satu biji. Direktur Su, aku dianiaya, Tuan Lin benar-benar melecehkan diriku, dia bahkan dalam anggur. Melanie tersenyum dingin, terus menamparkan, lagi pula, hidupnya tidak berharga, tidak semahal sepatu di kakiku. Saat berbicara, sepasang sepatu hak tinggi bertahtakan berlian di kakinya berkilau dalam cahaya. Berlian di sepatu itu bernilai 40 hingga 60 miliar. Direktur Su, tidak ada bukti, kamu langsung begitu percaya pada Rocky. Nando menahan rasa sakit, dan berkata dengan marah, meskipun keluarga Su sangat kuat, kamu juga tidak bisa begitu saja membuat kesimpulan seperti itu tanpa bukti. Oh. Melanie berbalik dan mengangkat alisnya dengan bangga, menurutmu bagaimana wanita seperti ini jika dibandingkan denganku? Nando tidak bisa berkata-kata, bahkan orang bodoh juga tahu bahwa kecantikan Melanie hanya berjarak beberapa langkah dari pendampingan semacam ini. Melanie mendengus dingin, saat Tuan Lin bersamaku, dia tidak pernah bertindak kelewatan. Terlebih lagi, sampah semacam ini. Kamu masih perlu mengatakan bukti. Sambil berbicara, Melanie menamparkan wajahnya. Dua pengawal menarik seorang pelayan, berjalan masuk dengan cepat. Aku bukan menantu sampah, bab 850 minta maaf kepada kakak sepupumu. Melihat pelayan ini, ekspresi wajah Nando berubah, kenapa kamu belum pergi? Melanie sedikit tersenyum, berkata, jalan ini adalah properti milik keluarga Su aku, di mana-mana adalah mata keluarga Su, ditambah lagi dengan mata langit, apakah aku bisa tidak tahu apa yang terjadi di jalan ini? Seluruh jalan bar ini, semua adalah wilayah milik keluarga Su, tapi bisnis kecil seperti ini, biasanya Melanie sama sekali tidak memandang, memberikan untuk dikelola oleh cabang grup Su. Termasuk bos bawah tanah yang mengurus jalan ini, juga adalah bawahan keluarga Su, para gangster di jalan semuanya berada di bawah kendali bos. Tapi asalkan muncul masalah, Melanie bertanya, masalah apa yang terjadi di sini, tidak ada yang tidak akan diketahui. Saat Melanie datang, langsung menelepon kepada bos dengan segera mengumpulkan adik-adiknya untuk menanyakan. Setelah menanyakan masalah apa yang terjadi di sini, langsung melaporkan kepada Melanie. Pelayan itu gemetar, berkata dengan wajah sedih, Kak Qin, maaf, Tuan Yan di jalan sudah mengatakan, jika aku tidak berkata jujur, maka akan memotong kedua tangan dan kakiku untuk diberi makan kepada anjing. Ekspresi wajah Nando terlihat sangat jelek, dia tidak menyangka Melanie akan datang kemari. Dengan statusnya, sama sekali tidak mungkin untuk muncul di tempat sampah seperti ini. Pelayan lalu berkata kepada Rocky, Tuan Rocky. Mohon Tuan Rocky ampuni aku tidak tahu dengan jelas. Nando mengajak Nona Qin datang kemari, mengatakan ingin membahas sesuatu, lalu Tuan Qin memberikan aku 1 miliar rupiah, menyuruh aku menaruh dalam gelas Nona Qin, lalu menelepon kamu. Aku begitu terpesona oleh uang, baru melakukan kesalahan seperti ini, mohon Tuan Rocky ampuni aku. Melanie membalikkan badan, Rocky, menurutmu bagaimana mengurus ini, semuanya terserah padamu. Rocky melirik pelayan itu dengan acuh, tangan mana yang menaruh obat, maka buat tangan itu menjadi cacat. Ketika dia selesai berkata, Melanie menepuk tangan. Pengawal asing itu segera mengambil sebuah botol bir, menekan tangan pelayan di atas meja, menghancurkan botol bir,
lalu menggunakan botol bir yang pecah setengah dengan kejam menusuk punggung tangannya. Diikuti dengan suara raungan yang menyedihkan, pelayan itu berteriak kesakitan, darah dari punggung tangannya mengalir. Wanita seksi menerima berpuluh kali tamparan, wajahnya sudah membengkak sampai fitur wajahnya tidak terlihat jelas lagi, hidung palsunya sudah dipukul sampai bengkok. Melihat adegan ini, membuat dia terkejut sampai jatuh ke lantai dan tidak berhenti gemetaran. Presdirsu, aku mohon jangan bunuh aku. Semua adalah ide Nando, dia yang mencariku, menyuruhku menggoda Rocky, menjadi saksi saat dia melecehkan aku dan Nona Kin. Dia mengatakan Nona Kin sekarang mabuk, tidak bisa menjadi saksi, jadi menyuruhku datang kemari. Selain itu, Nando mencari sekelompok geng motor beberapa hari yang lalu, berencana untuk memukul Rocky, tetapi pada akhirnya yang terjadi malah sebaliknya. Aku sudah menceritakan semuanya, mohon Presdirsu ampuni aku, Tuan Rocky ampuni aku sudah salah. Wanita seksi itu berlutut di atas lantai, tidak berhenti memohon, menangis sampai air matanya membasahi hidung. Melanie melirik Nando sambil menyipitkan mata, berkata dengan sinis, keluarga Kin juga termasuk keluarga besar di kota sahaja, mengapa bisa memiliki keturunan buruk sepertimu? Oh ya, aku lupa, kamu adalah cabang dari keluarga Kin, bukan keturunan langsung, tentu saja tidak bisa melahirkan barang bagus. Beberapa kata membuat ekspresi wajah Nando berubah menjadi biru dan pucat. Selesai Melanie berbicara, lalu memandang Rocky dengan tidak acuh, bagaimana mengurus ini? Dibunuh, atau dipukul sampai cacat, semua boleh saja. Kelopak mata Nando terus berkedut mendengarnya, merasa ketakutan. Walaupun dia adalah orang keluarga Kin, tapi Melanie sama sekali tidak memandang nyawanya. Jika dia benar-benar serius, langsung membunuh dirinya di tempat, keluarga Kin juga tidak akan berani melakukan apapun terhadap dia. Paling, keluarga Su pergi meminta maaf kepada keluarga Kin, dan menyelesaikan masalah dengan memberikan beberapa kontrak yang menguntungkan. Dalam hatinya merasa ketakutan, buru-buru menundukkan kepala berkata kepada Rocky, Tuan Rocky, masalah dulu semuanya adalah salahku, aku menyimpan dendam kepadamu, jadi aku baru melakukan hal seperti ini. Maaf, aku sudah melakukan kesalahan, mohon Tuan Rocky melepaskan aku. Nada bicara Nando saat ini, sangat merendah, benar-benar sangat berbeda dari penampilan sombongnya tadi. Rocky malah menggelengkan kepala, berkata dengan dingin, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Apa? Nando merasa senang, buru-buru berkata, terima kasih atas kemurahan hati Tuan Rocky. Tiba-tiba, Rocky mengerang marah, langsung membuat Nando menggigil ketakutan. Berlutut, minta maaf kepada kakak sepupumu. Bro. Tubuh gemetar Nando, langsung berlutut di depan Yulia. Rocky berkata dingin, berlutut di depan kakak sepupumu, ceritakan semua perbuatanmu yang lebih rendah dari binatang itu. Kamu adalah orang keluarga Kin, aku tidak perlu mendisiplinkan binatang sepertimu untuk keluarga Kin, biarkan keluarga Kin saja yang memberikan siksaan kepadamu. Selesai berkata, dia berbicara kepada preman bayaran yang membawa kamera, rekam ini. Preman bayaran itu sebenarnya dipanggil oleh Nando, berencana untuk merekam skandal jelek Rocky dan menyebarkan ke internet. Sekarang dia hanya bisa berjalan kemari tanpa bisa berbuat apapun, mengarahkan kamera ke Nando. Nando berlutut di atas lantai, ekspresi wajahnya langsung berubah. Tidak masalah jika dia dipukuli oleh Rocky,
Tapi jika menyerahkan masalah ini kepada keluarga Qin, walaupun tidak diusir keluar dari rumah, dia juga akan kehilangan hak sebagai pewaris. Siksaan keluarga Qin tidak main-main. Jika menyerahkan masalah ini kepada keluarga Qin, dia pasti akan diselesaikan menggunakan aturan keluarga, dan juga akan ditolak oleh seluruh generasi perusahaan Kings. Dan keinginan dia untuk menjadi kepala perusahaan Kings, jika seperti ini, maka sudah sama sekali tidak memungkinkan. Walaupun dia menjadi kepala, seluruh generasi perusahaan Kings juga pasti tidak akan mengakui. Bagaimana mungkin membiarkan seorang penjahat rendah, bahkan mencelakai orang dari generasi yang sama, menjadi seorang kepala? Pikiran Nando dipenuhi oleh emosi, menggertakkan gigi berkata, "Rocky, jika kamu ingin pukul maka pukul saja. Untuk apa menggunakan cara jahat denganku, menempatkan aku dalam perangkap maut?" Jahat. Rocky tertawa dengan sinis, menunjuk Yulia dan berkata, "Jika ingin mengatakan jahat, kamu bahkan bisa berbuat jahat kepada kakak sepupumu, hanya demi menjebakku, bertindak jahat dan ganas, berbahaya dan kejam. Kamu lihat dirimu sendiri dulu. Jika ingin mengatakan menggunakan trik rendah seperti yang kamu gunakan ini, di mataku hanyalah pekerjaan yang mudah. Tapi aku tidak sepertimu, karena kamu sudah kehilangan rasa kemanusiaan." Rocky selesai berkata, menghela nafas dingin. "Nando, kamu lihat sendiri ingin dengan jujur mengatakan, atau aku menggunakan siksaan untuk membuatmu mengatakan?" Nando menggertakkan gigi, tersenyum dingin, "Rocky, bagaimanapun juga aku adalah anak cucu dari keluarga Qin. Jika kamu memukulku sampai mati, atau sampai cacat, aku ingin lihat bagaimana kamu menjelaskan kepada Kinster." Jika Melanie yang bertindak, Nando masih bisa menerima, tapi Rocky ini termasuk apa? Hanya seorang menantu saja, apakah keluarga Qin masih tidak bisa menghadapinya? Dan di saat ini, dia tiba-tiba melihat Rocky tersenyum, terlihat ada bekas darah dalam senyumannya. Rocky mengangkat bahu, tersenyum berkata, "Tidak disangka kamu sedikit keras kepala, sesuai dengan keinginanku. Sudah lama tidak melatih tangan, anggap saja melakukan pemanasan terhadapmu." Tiba-tiba, Nando tanpa sadar menggigil, sebuah hawa dingin dengan cepat menjalar naik ke punggungnya. Tanpa sadar dia merasa sedikit menyesal, buru-buru berkata, "Aku pikirkan lagi." Kata-katanya belum selesai, Rocky sudah menyatukan kedua jarinya, mengetuk dahinya beberapa kali. Tiba-tiba, Nando merasakan sesuatu, menembus masuk ke dalam tubuh melalui kulitnya, seperti ular kecil yang tidak terhitung jumlahnya merayap masuk ke dalam pembuluh darahnya, terus berusaha untuk menggerogoti. Mata Nando melotot, mengeluarkan jeritan-jeritan yang menggenaskan.